Mengapa? Kok kita cuma nyasarnya khilafah? Racun sesama orang Islam. Sayyidina Husain dibantai sesama orang Islam. Gara-gara apa? Kemudian hari ini atas nama politik setelah itu kemudian memporak-porandakan kita, membentuk firqoh-firqoh aliran, membajak kesalehan, membajak jubah-jubah ketuhanan. Ketika berkuasa nanti, kejahatannya pun akan berusaha dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ya udah Islam ya begini-begini aja, hanya dijadikan mainan-mainan barat aja. Memberontak ke negara kita, mengkhianati negaranya. Wah ini brutal ini Pak. Tahun 2000 sampai 2009 meledakkan bom. Saya pegang data. Kalau saya nggak pegang data ya saya nggak berani lah ngomong begini. Kalau hari ini kemudian ada ustadz-ustadz yang mengajarkan kelembutan dan sebagainya, itu pintu pembuka. Teroris yang ditangkap Densus itu adalah produk akhirnya. Benci terhadap perbedaan. Akan menghakimi orang lain. Akan gelisah oleh dosa orang lain. Dan mereka kemudian melakukan klaim-klaim bahwa yang paling benar itu hanya saya. Punya kamu yang berbeda dengan saya, salah semua. Dan ketika ini sudah membatu menjadi subconscious mind, alam bawah sadar, dia akan masuk ke JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi-organisasi Wahabi semua. Jangan kemudian menggunakan sandaran politik dengan alasan untuk menjayakan agama. Enggak ada itu. Itu hanya buat ambisi mereka kok. Lah, Hizbut Tahrir kantor pusatnya di Inggris. Ikhwanul Muslimin kantor pusatnya di Inggris. Masa sih kita nggak ada yang curiga? Dananya dari Inggris. Lalu kemudian diterjunkan ke negara kita hari ini mengacak-acak dan memecah belah kita semua. Meminta kita untuk mengkhianati negeri sendiri. Sepanjang berdiri Nahdlatul Ulama tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Fikih peradaban ini intinya adalah melawan gerakan-gerakan politik yang ingin mewujudkan khilafah. Mengapa Nahdlatul Ulama ketika 1 abad NU kemarin mengeluarkan sebuah resolusi bersama dengan para ulama dari Timur Tengah membuat satu poin namanya fikih peradaban. Mengapa? Kok kita cuma nyasarnya khilafah? Karena umat Islam ini dan seluruh umat beragama dimanapun itu terpecah belah karena persoalan-persoalan cita-cita politik. Gara-gara cita-cita politik khilafah inilah umat Islam terpecah belah. Sunni Syiah bermusuhan 1400 tahun sampai hari ini. Gara-gara apa? Politik. Sunni adalah pengikut Muawiyah. Syiah adalah pengikut Sayyidina Ali. Lalu kemudian mereka bermusuhan sampai hari ini. Gara-gara apa? Politik. Nggak usah jauh-jauh deh, pemilu 2014, cebong kampret. Prabowo sama Jokowi udah pelukan, di bawah ini cebong kampretnya masih makin jadi malah. Ini politik. Politik. Katolik dan Protestan berpecah. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Mereka perang 30 tahun. Membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa. Hingga akhirnya apa? Terbelah. Sama seperti Sunni dan Syiah. Yang satu Protestan, yang satu Katolik. Sampai hari ini. Hindu. Wah, jangan tanya Pak. Ini lebih banyak lagi. Hindu di Bali dengan India itu beda. Karena apa? Persoalan segregasi politik. Belum kita bicara Hindu di India. Ada Hindutva, Shivsena, Bharatiya Janata. Ini saling perang Pak sesama Hindu. Sama seperti orang Islam ketika saling bunuh sesama orang Islam. Dan berperang sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Nahrawan, perang Zab. Ini sesama orang Islam saling bacok ini. Korbannya puluhan ribu. Coba. Sayyidina Utsman dibunuh sesama orang Islam. Sayyidina Ali dibunuh sesama orang Islam. Sayyidina Hasan diracun sesama orang Islam. Sayyidina Husain dibantai sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Bantah saya. Baca dulu kitab sejarahnya. Ini semua gara-gara kepentingan-kepentingan politik. Memang basisnya ada fitnah-fitnah di situ. Sayyidina Utsman dibunuh oleh kelompok orang Islam gara-gara apa? Fitnahnya Marwan bin Hakam. Ditulis oleh Imam Asyuti dalam Tarikhul Khulafa. Saya dibantah habis-habisan oleh santri-santri NU juga. Gara-gara menyeluarkan cerita ini. Disangkain saya ngarang sendiri. Lalu saya screenshot Tarikhul Khulafanya Imam Suyuti. Baca sendiri, terjemahin sendiri. Kalau nggak bisa baca kitab gundul, mondok lagi. Mengapa fikih peradaban NU itu kemudian hanya harus menyasar
khilafah. Karena kita semua di Nahdlatul Ulama itu kemudian punya keyakinan yang sama, yang bisa memajukan Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan setidaknya umat Islam bisa menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia. Apakah Islam pernah seperti ini? Pernah, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita pernah punya sejarah gemilang yang luar biasa dengan ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan, pada masa Khalifah Harun al-Rashid dari Bani Abbasiyah. Baghdad itu pernah menjadi New York-nya hari ini. Epicentrum, pusat peradaban manusia, ilmu pengetahuan, kedokteran, ilmu matematika, politik, semua menjadi satu di Baghdad. Seperti New York hari ini, pertarungan-pertarungan politik global juga ada di situ. Nah, Baghdad itu pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kemudian teroris datang, yaitu bangsa Mongol yang menaklukkan Bani Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad sampai sungai Tigris itu. Dalam syair-syair itu dikatakan sampai sungai Tigris itu berwarna hitam karena buku-buku Islam, ilmu pengetahuan Islam itu diceburkan ke dalam sungai. Sehingga tintanya itu mengubah warna airnya. Dan kemudian sungai Tigris berwarna merah karena ilmuwan-ilmuwan Islam itu dibantai sehingga darahnya mengubah warna airnya. Ini dalam syair-syair diterangkan begitu. Saking brutalnya keilmuan Islam dan politik Islam itu dihancurkan oleh orang Mongol. Nah, ilmu pengetahuan kemudian menyisakan banyak hal di dalam Islam. Ilmu kedokteran tentang anatomi tubuh manusia ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam namanya Ibnu Sina. Sampai hari ini dipakai ilmu ini. Itu dipakai sampai hari ini. Ilmu tumbuh-tumbuhan tentang ordo klasifikasi tumbuhan. Ini siapa yang menemukan? Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Pertama kali ditulis dalam kitab namanya An-Nabat. Makanya kata nabati itu diambil dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Seorang pemikir Islam bernama Ibnu Khaldun menulis kitab namanya Al-Muqaddimah. Tentang teori-teori bagaimana sebuah negara itu bisa berdiri kokoh dengan satu konsep keputusan bersama, disepakati bersama, namanya konsep al-asobiyah. Yang kemudian diambil oleh John Locke, John Maynard, dan Adam Smith untuk dirumuskan menjadi sistem demokrasi modern hari ini. Dari mana ini? Dari orang Islam. Teori ekonominya komunisme. Tentang bagaimana aliran modal dikuasai oleh negara untuk kemudian dialirkan kepada rakyat menengah dan kecil. Ini adalah teori ekonominya Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah yang dilanjutkan dalam Al-Ibar. Dikutip oleh siapa? Oleh Karl Marx dalam Das Kapital. Ada. Semuanya komplit dari Islam. Ini keilmuan-keilmuan Islam yang kemudian berkontribusi terhadap peradaban manusia. Yang paling kita rasakan hari ini ini urusan duit. Urusan duit. Yang menciptakan angka 0 dalam matematika ini, yang menciptakan siapa? Al-Khawarizmi. Kalau nggak ada angka 0, sampean nggak punya duit ribuan. Saking ngetopnya orang ini, ilmuwan Islam ini, itu sampai algoritma itu diambil dari namanya beliau. Algoritm, yang kemudian menjadi algoritma bahasa Indonesia. Ini berawal dari Al-Khawarizmi. Ini bukan cocokologi loh. Nggak cocokologi. Ada pertanggungjawabannya. Semua ini ditulis, ada literatur secara empirik dan secara akademis. Dan ini sejarah. Nah, lalu kemudian mengapa kita kemudian ingin menggeser pola-pola ideal umat Islam di seluruh dunia? Kita harus bergeser dari pola-pola cita-cita politik kepada cita-cita ilmu pengetahuan. Dan Islam pernah mengalami masa kejayaan dan berhasil menentukan trajektori, arah dari peradaban manusia lewat ilmu pengetahuan. Kalau lewat politik, kita nggak ada yang sejarah gemilang. Yang punya sejarah gemilang dalam politik hanya Rasulullah ketika menguasai Madinah. Setelah Rasulullah wafat, gagal kita menerjemahkan politik. Karena memang apa? Rasulullah mewariskan Islam ini bukan untuk instrumen politik. Rasulullah mewariskan Islam ini untuk menyempurnakan akhlak dan supaya Islam ini menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Itu saja. Beban kita hari ini adalah berakhlak yang baik dan bawalah Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ini dua ini. Kalau politik
Nabi jangankan mewariskan politik, Pak. Penggantinya aja tidak ditunjuk oleh Nabi. Penggantinya beliau aja nggak ada yang ditunjuk satupun. Tidak ada yang nunjuk nama. Kalau kemudian Sayyidina Abu Bakar itu dipilih, karena Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah itu berantem. Ingin berebut menjadi penggantinya Nabi. Lalu kemudian diambil jalan tengah, udah Abu Bakar aja lah yang jadi. Isyarahnya apa? Tanda-tandanya apa? Ketika Rasulullah sakit, yang mengganti Rasulullah untuk menjadi imam di Masjid Nabawi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Isyarah ini yang dipakai untuk menunjuk beliau jadi penggantinya Nabi. Menjadi khalifah berikutnya. Itu artinya Nabi tidak mewariskan politik kepada kita. Nah kemudian hari ini atas nama politik setelah itu kemudian memporak-porandakan kita. Membentuk firqoh-firqoh aliran sesuai dengan tujuan politiknya, ambisi kekuasaannya masing-masing. Sampai hari ini Pak, yang namanya politisasi agama itu yang membajak kesalehan, membajak jubah-jubah ketuhanan. Padahal untuk ambisi kekuasaannya sendiri. Padahal sama Ibnu Rus sudah diingatkan. Kalau penguasa itu sudah pakai dalil-dalil agama, ketika berkuasa nanti, kejahatannya pun akan berusaha dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rus ini, dalam Tahafud at-Tahafud. Nah makanya, kalau saya terus terang gini, kalau ada orang yang berusaha menjadi tokoh politik, menjadi pemimpin, tapi menggunakan jubah-jubah agama, udahlah, saya nggak mau beli. I don't buy that shit. Saya nggak pernah percaya. Kalau ingin memajukan Islam, majukan lewat ilmu pengetahuan. Kita punya sejarah yang nyaman dengan ini. Politik, kita nggak ada apa-apanya. Gagal terus. Kurang apa politik Islam itu menguasai Eropa 600 tahun. Dan ketika kekuasaan Islam terakhir di Granada tumbang abad 14. Apa yang terjadi? Tidak menyisakan satu orang Islam pun di Eropa. Semua dibaptis paksa. Sambil memegang tasbih. Al-Quran dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Ini tulisan-tulisan sejarah. Sebuah kitab sejarah namanya Al-Mansur. Semua orang dipaksa menjadi Kristen. Yang menolak dibunuh. Nah ini kalau politik Pak. Akan menyerah kepada penakluk-penakluk berikutnya. Nah ini loh. Jangan kemudian menggunakan sandaran politik dengan alasan untuk menjayakan agama. Enggak ada itu. Itu hanya buat ambisi mereka kok. Kalau mau menjayakan agama, mari kita majukan dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar sementok mungkin anak-anak kita bangun. Kalau kemudian kita itu tidak punya giroh untuk mencari ilmu pengetahuan, ya udah Islam ya begini-begini aja. Hanya dijadikan mainan-mainan barat aja. Dibentuk Al-Qaeda, dibentuk ISIS. Dibentuk Hizbut Tahrir, dibentuk Ikhwanul Muslimin. Dibentuk kelompok-kelompok yang kemudian mengacak-acak kita. Lah, Hizbut Tahrir kantor pusatnya di Inggris. Ikhwanul Muslimin kantor pusatnya di Inggris. Masa sih kita nggak ada yang curiga? Ada nggak yang curiga? Dananya dari Inggris. Lalu kemudian diterjunkan ke negara kita hari ini mengacak-acak dan memecah belah kita semua. Meminta kita untuk mengkhianati negeri sendiri. Yang memang bukan tradisinya Nahdlatul Ulama. Sepanjang berdiri Nahdlatul Ulama tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Kecuali kelompok-kelompok yang memang ingin menguasai negara ini. Merdeka Bu, baru hitungan bulan, Kartosuwiryo itu sudah ingin mendirikan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Hitungan bulan baru merdeka. Kartosuwiryo ini penanda tangan Sumpah Pemuda. Pahlawan seharusnya. Tapi karena ditawari jabatan oleh Soekarno dia nggak suka, dia kemudian memilih menjadi pemberontak. Ini bukan NU loh ini. Lalu kemudian dia membuka satu cabang lagi dengan pemahaman yang sama yang namanya Negara Islam Indonesia. Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar di Kalimantan Selatan. Memberontak ke negara kita. Mengkhianati negaranya. Kelompok Wahabi. Wah ini brutal ini Pak. Tahun 2000 sampai 2009 kelompok Wahabi meledakkan bom di mana-mana. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu. Coba. Dentuman di mana-mana, korbannya puluhan. Kelompok Wahabi ini pelakunya. Ali Imron Amrozi dan sebagainya, Imam Samudra. Semua ini. Wahabi semua. Sekarang teman-teman saya juga. Ali Imron kan teman saya sekarang. Sering ngobrol kita. Umar Patek apalagi, binaan saya. Nah, saya tahu persis Pak. Jadi kalau saya dibantah, nggak mungkin mereka Wahabi. Nggak mungkin. Lah kan saya yang ketemu mereka.
Kalau nggak percaya, ayo ketemu sama mereka di penjara. Kalau tetap nggak percaya juga, ya penjara juga masuk. Ini kok saya pegang data. Kalau saya nggak pegang data, ya saya nggak berani lah ngomong begini. Nanti saya bisa diinjek-injek orang. 99,9% teroris yang ditangkap Densus itu penganut paham Salafi, Pak. Penganut paham Wahabi Salafi. Saya pastikan itu. Kalau hari ini kemudian ada ustadz-ustadz yang mengajarkan kelembutan dan sebagainya, itu pintu pembuka. Teroris yang ditangkap Densus itu adalah produk akhirnya. Kesadaran-kesadaran kognitif yang dibangun itu pada akhirnya akan benci terhadap perbedaan. Akan menghakimi orang lain. Akan gelisah oleh dosa orang lain. Dan mereka kemudian melakukan klaim-klaim bahwa yang paling benar itu hanya saya. Punya kamu yang berbeda dengan saya, salah semua. Ini akan kena ini. Kalau sudah masuk ke sini lama-lama akan berpikir seperti itu. Dan ketika ini sudah membatu menjadi subconscious mind, alam bawah sadar, maka dia kemudian akan benci terhadap kerumunan. Makanya kelompok-kelompok ini kalau tidak menemukan kerumunan, maka dia akan bertindak sendiri yang disebut lone wolf, Pak. Yang saya ceritakan Agus Muslim bom Astana Anyar kemarin di Bandung. Zakia Aini yang nyerbu Mabes Polri. Ini adalah orang-orang yang tidak menemukan organisasi. Kalau yang menemukan organisasi, dia akan masuk ke JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi-organisasi Wahabi semua. Ini loh. Makanya saya bukan fanatisme yang berlebihan terhadap Nahdlatul Ulama. Tapi memang Nahdlatul Ulama secara rekod tidak pernah sekalipun mengkhianati negaranya ini. Gus Dur ini kurang apa? Tokoh sentral di Nahdlatul Ulama. Diturunkan secara tidak normal, secara inkonstitusional pun ada yang ngamuk nggak orang Nahdien? Ada yang datang ke Monas nggak? Jadi Monas Limin nggak? Nggak ada. Kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Keutuhan negara ini jauh lebih penting bagi NU. Tuh. Makanya ya kalau memang nggak setuju nggak apa-apa. Tapi mari kita diskusi. Diskusi ini adalah diskursus tradisi Islam. Nah makanya kita lawan ini. Tapi apakah kemudian orang Islam tidak boleh berpolitik? Harus. Harus. Harus Pak. Ini Imam Ghazali yang ngomong di dalam Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan bahwa Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik. Kenapa? Supaya ruang-ruang politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah, berpolitik Pak silahkan. Orang Dau untuk mewakili kepentingan orang Dau, maka dia harus nyalek dari Dau, dipilih orang Dau, jadilah dewan di kabupaten, lalu kemudian dia harus mewakili kepentingan-kepentingan orang Dau. Ini namanya politik identitas. Boleh Pak, ini demokrasi. Demokrasi itu adalah based on electoral system. Dia mewakili kepentingan-kepentingan pemilihnya. Ini identitas. Termasuk juga orang Islam berpolitik ingin jadi caleg di Senayan. Ya harus menyuarakan dan mengawal kepentingan-kepentingan orang Islam. Harus Pak. Yang nggak boleh itu apa? Politisasi agama dan politisasi identitas. Ini yang nggak boleh. Politik identitas, politik agama, ini boleh. Kata siapa? Kata Farid Zakaria. Seorang ahli politik dari Newsweek dari Amerika. Dia redaktur di Newsweek. Politisasi agama dan politisasi identitas inilah yang kemudian sering membuat petaka. Kalau politik-politik identitas ini boleh Pak, nggak bisa dibuang. Nggak boleh dilepas. Orang Kristen juga akan berusaha menjadi caleg untuk mewakili kepentingan-kepentingan Kristennya. Sama aja. Orang Kepanjen ingin jadi anggota DPR di Kabupaten Malang misalnya. Ya dia harus mewakili kepentingan Kepanjen. Nggak mungkin dia mewakili kepentingan orang Dau. Karena Dau seharusnya punya elektoral sendiri. Punya perwakilan sendiri kan gitu. Nah ini namanya identitas. Nggak bisa dihindari. Nah jadi adik-adikku, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang ada di Dau ya silahkan berpolitik. Harus itu. Jangan sampai kemudian ruang politik ini dikuasai orang lain. Sehingga keterwakilan kita tidak ada di dalam ruang-ruang politik. Tapi jangan jualan agama. Jangan. Kesian agamanya. Agama ini sudah cukup dijaga oleh Allah, cuma kita tinggal merawatnya saja. Kita harus berdayakan dan kita jayakan agama ini melalui ilmu pengetahuan. Terus kita berjuang dengan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya kita bisa memberikan trajektori kepada peradaban manusia. Dan orang yang non-Islam tidak melihat Quran, tidak melihat hadis.
dia melihat akhlak-akhlak kita, keilmuan-keilmuan kita. Orang akan tertarik kepada Islam kalau dia melihat, oh orang Islam itu ternyata cerdas-cerdas dan pinter. Mana lagi sopan-sopan lagi orangnya. Lalu orang tertarik kepada Islam. Nah itulah perlunya. Makanya fikih peradaban NU ini kemudian berusaha untuk menghilangkan stigma-stigma bahwa kalau mau menjayakan Islam harus lewat politik. Ini salah. Makanya fikih peradaban NU lebih fokus kepada cita-cita khilafah itu. Bukan hanya persoalan fanatisme atau ingin membuat firqah-firqah baru. Tidak. Tidak. NU hanya ingin memajukan Islam lewat ilmu pengetahuan supaya Islam betul-betul bisa mewujudkan dan menjadi bejana untuk cinta, kemanusiaan, kedamaian, sehingga Islam bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin.